Bapak, Ibu sidang sekalian, mohon maaf memotong pembicaraan Bapak dan Ibu karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 4. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera, salam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Setia Arianti atau keluarga Supriyatno yang telah membuka pintu rumah mereka pada sore hari ini sebagai tempat kita bersama untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tanggal 14 penentuan diakon lingkungan Kawa 4 pelayanan di Gereja Pengerina, dan rupanya pelayanan yang bertugas adalah dari ibu-ibu perempuan. Nah, jadi diharapkan kita semua besok bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan kita di Pengerina. Semua tanggal 14 itu setelah kita pelayanan di Gereja Pengerina, kita ada pelayanan ibadah keluarga di rumah keluarga Agusman di Pilau Gang 8. Diundang kita semua untuk ikut hadir dalam ibadah dimaksud. Kemudian ibadah rumah tangga berikutnya, saya ulangi, yang besok itu jam 11. Saya lupa tadi ya. Jadi ibadah rumah tangga di keluarga Agusman dilaksanakan pada pukul 11. Artinya setelah kita pelayanan di Gereja Pengerina, kita langsung pelayanan di rumah keluarga Pak Agusman. Selanjutnya ada ibadah rumah tangga berikutnya pada tanggal 20 Juli, yaitu di rumah keluarga Febrianti dan kolektan Diakon Etnasari, sedangkan pendeta yang melayani kita Ibu Pendeta Yayeng. Nah, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami persilakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Dan saya juga mohon maaf kepada pengurus lingkungan yang sudah membuat jadwal. Sebenarnya jadwal kami ini bulan Oktober. Nah, tapi saya katakan menerima ibadah ini ada 2 alasan. Bersedia melayani bersama pada saat sore hari ini, dan sukacita kami keluarga juga pada saat sore hari ini karena ada keluarga kami yang boleh datang bersama dengan kami. Ada keluarga dari Catur yang datang dari 2 hari yang lalu dan tadi. Ada juga saudara-saudara dari Dadahub yang boleh meluangkan waktu datang bersama kita. Oh, ada yang dari Eprata juga yang boleh hadir. Terima kasih Bapak Ibu, kami sungguh mengucap syukur. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi nanti dalam doa syafaat yang pertama kami mohon agar didoakan saya bersama dengan suami, karena kami ini lebih sering berpisahnya daripada bersama karena tuntutan pekerjaan masing-masing. Yang pasti mohon tetap diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan setiap tanggung jawab dan pelayanan, dan juga tidak kalah penting tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan kami juga mengucap syukur tanggal 16 hari Selasa nanti sebenarnya anak pertama kami Cio ini berulang tahun yang ke-8. Nah, jadi mau dilaksanakan hari Selasa,
saya rasanya tidak sanggup karena sudah mulai masuk sekolah. Si adik yang kecil ini minta sekolah juga. Nah, jadi membayangkan masa penyesuaian ini sudah ini dulu ya, sudah sebelum masuk sekolah kita laksanakan saja. Jadi mohon doanya untuk anak kami Cio dan Glo supaya dalam tumbuh kembang mereka tetap sehat, mereka menjadi anak yang dapat menjadi kebanggaan, terlebih takut akan Tuhan. Doakan juga mbahnya, ya, Tambi dan bueknya yang bersama dengan kami di tempat ini, karena kalau tidak ada Tambi dan bueknya saya tidak bisa kemana-mana. Yang jaga cucunya ini standby mereka berdua. Nah, jadi mohon agar Tambi dan bueknya ini juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Jadi keluarga kami ini boleh dikatakan unik karena Tambi dan bueknya ini sama-sama anak pertama, anak tertua. Dan saya anak tunggal, suami anak bungsu. Jadi punya 2 anak. Nah, jadi saya tidak tahu apakah 2 ini saja, apa ada episode selanjutnya, terserah Tuhan yang atur saja. Karena maunya kita ya belum tentu juga, Tuhan pasti punya rencangan-rencangan yang lain. Tidak bisa hadir karena mereka sudah mulai aktif bekerja dan aktif sekolah. Nah, jadi mohon didoakan agar pada saatnya ketika mereka akan pulang nanti, baik ke Catur maupun ke Banjarmasin, Tuhan tetap melindungi mereka. Jadi yang setelah selesai ibadah ini maupun besok, ada yang ke Catur, ke Banjarmasin, dan ke Dadahub. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka karena mayoritas keluarga kami yang dari Catur ini petani, dan sekarang padi mereka ini sudah mulai seperti yang di sebelah ini, tapi kendalanya banyak burung yang datang. Nah, jadi 2,5 tahun adik sepupu kami bersama dengan kami, dan tahun ajaran ini dia lulus SMA, mau melanjutkan. Saya tawarkan berbagai macam universitas dan jurusan, dia tidak mau. Dia lebih tertarik ke STT. Nah, jadi awal Agustus nanti dia ini aktif berkuliah di STT. Nah, jadi kalau di sekolah dia dipanggil Monica, kalau di rumah dia dipanggil Ayu, kalau di SPP dipanggil Ningsih. Nah, jadi terserah mau yang mana yang didoakan. Iya, jadi kami ini bersepupu dari pihak mama, cuma kami 2 yang perempuan, yang lain laki-laki. Nah, jadi ini juga jadi mohon supaya orang tua maupun kami bersama-sama saling mendukung ya, dia kemauan dia untuk melanjutkan sekolah ini, dan juga seluruh keluarga kami, baik itu yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kasongan, di Sulawesi, di Parenggean, dan juga keluarga dari pihak papahnya Cio. Nah, kenapa tidak ada disebutkan kakek dan nenek dari pihak papahnya, karena sudah di sorga semua. Jadi kakak-kakak ipar saja yang ada di Muara Teweh. Nah, jadi mohon didoakan saja. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak lama. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin ibadah kita. Sampai dengan keempat, Allah Bapa Tuhan. Pada bait keempat kami undang untuk berdiri. Allah Bapa
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dengan judul Kuasa Doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, di tempat kediaman keluarga Bapak Supriyatno bersama dengan keluarga besar, anak, cucu, dan menantu. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan hari lepas hari. Karena pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jika banyak rencana dalam keluarga ini Tuhan, rencana baik ke depan, kiranya Tuhan menyertai setiap rencana baik itu. Dan juga pada hari ini Tuhan, momen yang tepat dan waktu yang tepat, Tuhan mengumpulkan kami bersama untuk berdoa, untuk kebaikan dan menerima rasa syukur kami yang diberikan Tuhan pada keluarga ini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 36. Di bawah berikut, berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu,
Naiklah awan itu dari atas ke kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah seorang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Sedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pagiel bin Ekran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berangkatlah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian. Berkata Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan. Apabila kabut itu berhenti, berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita sore ini. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama sampai kedua.
Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau berfirman bagi kehidupan kami. Kami meyakini bahwa firman-Mu menjadi penuntun, menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan masing-masing kami untuk boleh mendengar, memperkatakan dan melakukan kebenaran firman-Mu yang mulia itu di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pakailah hamba-Mu untuk mewartakannya. Dan diberkatilah sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat kita berdoa untuk keluarga hambanya di tempat ini, dan nanti akan diakhiri dengan doa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati rangkaian kehidupan kami ada sampai hari ini. Kami dapat bersekutu memuji dan memuliakan, bukan karena kewajiban, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang telah kami kenal. Patutlah kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukannya. Juga mau memegang tangan Tuhan dengan erat, sehingga seluruh perjalanan kehidupan kami yang kami lewati di tengah-tengah dunia ini tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedia untuk menolong kami. Tuhan sedia untuk menguasai kehidupan kami dan memberkati kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan disengaja ataupun tidak. Kuatkan kami selalu untuk melewati banyak musim kehidupan yang Engkau nyatakan dalam masing-masing kehidupan kami. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun dalam usaha dan pekerjaan masing-masing kami. Pada saat ini dalam ibadah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini, kami boleh dikumpulkan bersama. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam persekutuan ini. Lebih-lebih kasih, kemurahan dan rahmat Tuhan nyata bagi kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini, Bapak Supriyatno dan Ibu Pendeta Setia Ariyanti. Terima kasih Tuhan, di tempat ini mereka mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Waktu yang tepat Engkau anugerahkan bagi keluarga hamba-Mu di tempat ini, dan tentu tidak ada yang kurang karena segala sesuatunya telah Engkau perlengkapi.
Ibu Bapak kekasih kami di tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Engkau anugerahkan. Bahkan atas setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Sekalipun Ibu Bapak kekasih di tempat ini berbeda tempat pekerjaan dan berjauhan, tetapi mereka selalu satu hati dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai orang tua, sebagai suami dan istri. Kami berdoa untuk Papa Cio di tempat ini, Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab. Ia boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan luar biasa. Ketika juga ia harus bekerja, meninggalkan keluarga rumah tangganya, kami percaya di tempat di mana beliau boleh bekerja, berkat Tuhan tersedia, kepercayaan boleh dijunjung tinggi, sehingga boleh pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang tidak terkatakan. Terus memberikan cinta kasih dan kehangatan di tengah-tengah keluarga, yang terus mendoakan dan mendukungnya sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Demikian untuk istri kekasih, untuk hambamu, untuk Ibu Pendeta Setia Arianti. Terima kasih Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau anugerahkan bagi hambamu di tempat ini sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Kalawa. Dengan tugas tanggung jawab yang harus dilakukan dengan setia, kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada ibu kekasih kami di tempat ini. Dalam beliau harus membagi waktu, tenaga, dan pikiran untuk keluarga, untuk pelayanan. Dan biar semua itu boleh dijalankan dengan sukacita, dengan sukarela, karena meyakini tuntunan dan penyertaan Tuhan luar biasa bagi ibu bapak kekasih kami di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan, harapan-harapan mereka sebagai suami dan istri, sebagai orang tua dari Cio dan Glo, untuk kedua buah hati dari ibu dan bapak di tempat ini, untuk Cio dan Glo, di usia yang Engkau anugerahkan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran, yang selalu menerima kasih, cinta, dan kehangatan dari orang tua, dari tambi bue, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang luar biasa ini Kau anugerahkan memperlengkapi sukacita dan bahagia, bahkan rasa syukur hambamu di tempat ini. Untuk anak kekasih mereka Cio, pada tanggal 16 Juli yang akan datang akan berusia 8 tahun. Guru yang mendidiknya di sekolah, agar ia boleh bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang mandiri, anak yang selalu memberikan cinta dan kasih sebagai seorang kakak kepada adiknya. Dan biarlah dalam pendidikannya Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan, sehingga senantiasa prestasi boleh ia bawa pulang untuk membanggakan keluarga dan orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Tuhan, di usia yang ke-8 Kau berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, bahkan harapan dan cita-citanya. Biar untuk tahun-tahun kehidupan selanjutnya Tuhan akan terus perlengkapi anak kekasih kami ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga untuk Glo, anak kekasih ibu dan bapak di tempat ini, juga dalam tumbuh kembang fisik, mental, dan rohaninya, kami serahkan ia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya sungguh boleh mengerti apa yang menjadi tugas tanggung jawab orang tua kekasih mereka sebagai hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memakai anak kekasih kami Glo ini, agar ia juga yang mulai masuk dalam dunia pendidikan, ketika ia juga akan mulai bersekolah, Tuhan juga boleh menyertai dan membimbing ia. Ia akan berjumpa dengan banyak teman, ia akan bersosialisasi. Kami percaya itu akan memberikan semangat dan sukacita baginya di masa kanak-kanaknya, di masa bermainnya. Ia juga tetap ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah buah hati ibu bapak dan kekasih kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan saja yang mewarnai kehidupan mereka dalam tumbuh kembang mereka, yang ada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian untuk orang tua kekasih, untuk Tambi, Bue, Cio, dan Glo. Orang tua kekasih kami ini memiliki peran yang luar biasa dalam mendukung anak menantu dan cucu di tempat ini. Kehadiran mereka selalu memberikan kehangatan, cinta, dan kasih. Di usia mereka yang Engkau anugerahkan, kami mohon dan meminta Tuhan agar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar sungguh kehadiran mereka
memperlengkapi kebahagiaan, rasa syukur anak menantu dan cucu di tempat ini. Dan biarlah ya Tuhan kebersamaan mereka di tempat ini selalu mendatangkan puji dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam aktivitas Tambi dan Bu Cio di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahkan aktivitas mereka dan tanggung jawab mereka, kasih sayang mereka yang selalu akan mereka berikan kepada anak menantu dan cucu yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa mereka akan tetap menjadi bulan dan matahari yang akan terus menyinari anak-anak kekasih mereka di tempat ini, yang akan menjaga cucu-cucu mereka yang akan mewarnai perjalanan hidup mereka di usia. Untuk melawat kehidupan kami, menguatkan kami, memberkati tugas tanggung jawab kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Bahkan Tuhan selalu ada dan sedia mendengar keluh kesah kami, permasalahan pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan mencerahkan kami, dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan tinggal Dia menguasai hati, akal, dan pikiran kami, sehingga masing-masing kami tetap hidup taat dan setia, rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan mengakhiri syafaat kami dengan bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebentar kami mau mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan anak-anak Tuhan, terutama di lingkungan Kalau 4. Ini doa dan persembahan kami Tuhan, Kau memberkati setiap tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Selamat kedok Bapak JS Lamon Roto terkasih untuk mendoakan hidangannya. Waktu kami persilakan. Karetara hormat tuntan terima kasih beripandai ke akam utuhan apang sorga. Kutukain sintam asim kataum dan pembelu bike di membatang akan keluarga orang Humak tuh akan rewar ayum kereta setia dengan keluarga dengan kawan ulu bakasa kutika dan kawan anak buah Tuhan jadi mempahayak keluarga tuh are hal dan huang anda tuh event hung kahanjak mengundang ike ungkup ayum buka tahu rumah hayak dan event menara menghormat Tuhan tentang menyebut terima kasih akam agal asim sintam ike jadi mehining au ayum jebrasi dan ike maharap kali kita tahu menyuntuk ampin perjuangan Musa memimpin ungkup ayu menuju tanah Kanaan tanah janji kuteke ike utuhan uka ike tahu heret dengan mandak pembelum ike kuang Tuhan bebeng utuhan ke mengharap au ayum te mempadehen iman harap dan percaya ike dengan pung pembelum tu apang surga keluarga humak tu hung kahanjak ewen dia bebe modang ike menghining firman ayum tapi kia ewen dia akan ike di rumah tu panginan akan beti bereng ike lalu pada ike menikmati panginan te mohon Tuhan memberkat are penginan dijadinya dia te dengan berkat Tuhan maka penginan tekar diguna akan kerjas ke abas itu bereng ike akan kerjas ke abas hamberuan ike dan akan tara hormat ike harajur pandai akam uapa aku bermohon mula kedua tu Tuhan mendengar berkat ayum jihai akan keluarga humak tu mendengar kerjas ke abas kan ewen menjauh ke taruh papa jangan mengganggu ketika belum ewen harajur menjadi tara hormat akam dan menjadi kehanjak akan ungkup ike Tuhan apang sorga dia menyerah hapus pembelum ike keluarga humak tu ungkup ayum huang dengan Tuhan aku berlaku ampun kan karena dosa kesalahan dinampak di ungkup mutahari huapan pimpin ungkup ayum harajur huang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat amin.